warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Kalimantan Barat dimanapun Anda berada. Jumpa kembali di acara Hidup Sehat, masih bersama saya Dr. Gigi Lisa. Apa kabar pemirsa? Semoga Anda dan keluarga dalam kondisi sehat walafiat ya. Khususnya Anda umat muslim yang saat ini masih menjalankan ibadah puasa. Nggak terasa ya, sudah hampir 2 minggu lewat nih ya di bulan Ramadan untuk kita berpuasa. Nah, tema kita kali ini masih seputar puasa di bulan Ramadan ya. Khususnya kita hadirkan narasumber khusus nih, spesial buat Anda membahas mengenai diet di bulan puasa supaya tetap sehat nih. Agar apa? Agar menjelang lebaran nanti tidak lebar ya. Ya kan? Ini kayaknya sama nih, lebaran dengan lebaran ya. Tapi kalau bisa jangan sampai yang lebaran ini terjadi pada Anda. Langsung saja kita panggil, ini kita sambut narasumber kita, ada Dr. Fitri Vidyastuti. Apa kabar dok? Baik dok, halo dok. Nah, Dr. Fitri ini pemirsa mungkin banyak yang sudah mengakses ke tempat praktek beliau nih ya. Karena beliau saat ini di Kota Pontianak baru satu-satunya ya yang memang stay ya, domisili Pontianak, praktek pun di Pontianak sebagai spesialis gizi klinik. Ya, nah, nih Dr. Fitri, saat ini memang masih satu ya kalau di Kota Pontianak ya? Di Pontianak masih sendiri, cuman masih ada yang sekolah. Masih ada yang sekolah. Jarang ternyata ya spesialis gizi klinik ada di Kalimantan Barat. Mungkin karena Kalimantan Barat gizinya bagus-bagus nih. Jadi udah nggak butuh lagi spesialis gizi klinik ya. Nah, Dr. Fitri kalau boleh tahu di Kalimantan Barat saat ini jumlahnya sudah ada berapa untuk spesialis gizi? Kurang lebih 3. Baru 3. Untuk 5 juta, kurang lebih 5 juta penduduk di Provinsi Kalimantan Barat. Ya, padahal kalau ngomongin gizi ya macam-macam ya. Bagus. Dan cukup kompleks cukup ya, luas benar. Gitu. Jadi kayaknya satu orang kalau ngurusin nggak mampu. Jumlah penduduk Kota Pontianak aja sebenarnya ada hampir 700.000 jiwa ya, 670.000 jumlah penduduk gitu ya. Dan saat ini pun kita masih menghadapi kasus untuk gizi ya pada anak balita, stunting, gizi buruk ataupun gizi kurang. Kontradiktif juga, ternyata banyak juga kasus-kasus yang kelebihan gizi, ya gizinya over ya, obesitas dan lain sebagainya. Dan ternyata itu tidak hanya bagi anak-anak saja, bagi dewasa, bagi lansia pun gizi ini masih punya tantangan tersendiri. Ya. Beda-beda. Next kita undang lagi deh beliau, kita obrolin lagi seputar gizi yang lain. Kali ini kita fokus mengenai diet sehat, tetap sehat ya di bulan puasa ya. Dan kalau bisa tadi pas mau dekat-dekat lebaran atau pas lebaran, jangan yang tadinya udah stabil gizinya bagus, giliran lebaran ya. Udah gagal semua gitu ya selama satu bulan puasa ya. Oke, Dr. Fitri, sebelumnya mau ini deh, Dr. Fitri bisa jelaskan apa sih perbedaan ketika kita sedang berpuasa dengan ketika tidak berpuasa, dok? Nah. Metabolisme tubuh terutama beda ya, ritme makan, ambilan gula pada saat makan, habis itu ritme tidur kita itu beda, itu sangat mempengaruhi di sistem metabolik tubuh. Nah, ini mengakibatkan apa? Ada yang secara penelitian sih memang ya bagus ya, kalau kita menjalaninya dengan betul nih. Jadi semua dapat menurunkan kadar gula darah, body weight kita turun, persentase lemak kita bisa turun, sistem proinflamasi kita jadi lebih turun, jadi bisa naikin imunitas kita. Tapi ada juga nih memang body weight-nya turun nih Mbak Lisa, tapi ternyata apa? Persentase lemaknya yang naik. Walau body weight-nya turun, persentase lemaknya yang justru naik. Kenapa bisa kayak gitu? Selain persentase lemaknya naik, ternyata loss of fat free mass-nya, jadi loss of muscle-nya, loss of water-nya itu jauh lebih banyak. Baik ya. Nah, jadi tetap aja turun berat badannya. Betul, tapi ternyata kandungan lemaknya persentasenya justru lebih meningkat nih. Nah, itu yang tidak kita harapkan sebenarnya ya. Sebenarnya kalau kita menjalankan, banyak penelitian nih Mbak Lisa yang bilang kalau kita sudah menjalankan puasa ini tapi dengan rule yang betul, ya ini luar biasa manfaatnya. Luar biasa ya. Itu sudah evidence base ya? Ya, itu sudah sistematik, udah banyak banget penelitiannya. Cuman ya itu tadi setelah diteliti lagi, ada lagi nih yang meneliti body weight nih
loss nih, body weight loss, apa yang terjadi dengan loss body weight nih? Ternyata ya itu tadi, persentase body fatnya ada yang meningkat, atau lean mass-nya yang justru menurun. Nah ini yang nggak bagus, ini yang mengakibatkan nanti ada sindrom nih, abis lebaran nanti regennya lebih lagi nih. Betul, nah betul, ini ya. kenapa bisa kayak gitu? Karena yang tadi, pada saat puasa tadi yang terjadi loss of fat mass sama lean mass-nya yang turun. Oke, dan akhirnya bukan cuma sekedar relapse ya, malah regennya lebih lagi ya. Oh, regennya lebih lagi, terutama biasanya terjadi setelah 4 minggu habis puasa. Baik, ya kalau gitu puasa terus bulan Syawal ya. Ya benar-benar ya, habis itu lanjut gitu ya. Betul, gitu betul. Ya. Nah pemirsa kan kalau bulan puasa ya Dokter Fitri, kita nih kan makannya jadinya hitungannya 2 kali lah ya, atau nah kan kadang-kadang ada yang akhirnya balas dendam, malam tuh jadi lebih banyak lagi makannya. Kalau hari-hari biasa kan kita 3 kali lah ya waktu makan, kan gitu ya, ada sarapan, ada makan siang, dan makan malam gitu ya. Nah ketika bulan puasa kan ada satu waktu makan nih yang hilang gitu ya, di saat siang hari gitu ya. Nah dari 3 waktu ini sendiri kan sebenarnya mempengaruhi asupan nutrisi ya. Betul. Nah ini punya pengaruh nggak terhadap kondisi tubuh kita? Ya. Nah, iya itu. Ini kan seperti intermittent fasting ya, yang pasti itu pasti berpengaruh, terutama pada saat kita pembagiannya nggak tepat nih, atau loadnya lebih banyak. Harusnya kan memang load lebih banyak itu di buka ya sekitar 40-50% dari total kalori harian ya. Itu 40-50%-nya itu ada di buka kita, sekitar 30-40%-nya ada di sahur, 10-20% di snack ya. Snacking itu kan kita kadang butuh 1-2 kali, tergantung masing-masing ya Mbak Lisa ya. Nah, cuman di sini apa yang terjadi selama kita pakai balance itu makronutrien, mikronutrien itu tetap terpenuhin kebutuhan harian per personnya itu, ya itu hasilnya bagus. Yang masalah adalah pada saat kita load gulanya yang lebih over. Banyak. Iya, tergantung dari komposisi makanan dan load makanan yang pada saat kita makan itu. Baik. Nah, seru nih, banyak istilah-istilah baru ya yang mungkin pemirsa jarang dengar. Tapi nanti kita mau tanya ke Dokter Fitri nih, secara awam tuh apa sih tadi istilah-istilah yang disebutkan oleh Dokter Fitri nih? Ada load itu asupan ya? Load gula itu jadi indeks glikemiknya, asupan gulanya tuh langsung banyak gitu. Baik. Kita nanti mau tanya dulu nih, kalau gitu kita mau refresh sedikit, mengulang kembali buat Anda pemirsa terkait gizi ini sendiri ya. Nah Dokter Fitri, untuk seseorang kebutuhan gizi itu dihitung berdasarkan apa nih Dok? Harusnya menghitungnya berdasarkan berat badan ideal kita, atau kalau orang obes tuh adjusted body weight namanya. Jadi berat badan itu di-adjust, karena kalau dia jangan dihitung sesuai berat badannya saat itu ya. Atau kalau dihitung ambil berat ideal dia nggak cukup makannya nanti. Benar. Jadi yang mesti perlahan. Makan terus nanti ya. Betul. Baik. Jadi itu berdasarkan berat badan. Cuman yang paling penting di situ kita menghitung persentase sebaran makronutriennya, kayak karbohidratnya berapa, proteinnya berapa, lemaknya berapa. Karena kenapa kita penting itu? Satu, kalau kita karbohidratnya jumlahnya berlebih, otomatis gula setelah makannya kita yang naiknya banyak nih, fluktuatifnya banyak, tinggi sekali. Nah ini yang menyebabkan nanti ya tadi abis lebaran, abis puasa nih lebaran. Nah benar-benar ikut lebar. Ikut lebar ya. Jadi boleh ditayangin lagi biar pemirsa bisa menyaksikan. Anda bisa lihat di layar kaca Anda nih. Nah ini adalah target kalori untuk pria dan wanita selama bulan rata-rata Ramadan. Ini kita ambil general ya Dokter Fitri ya. Jadi nggak ngitung berapa sih berat badan ideal dia dan berapa kalori yang dia butuhkan. Kurang lebihnya seperti ini ya. Rata-rata. Seperti apa Dok? Boleh dijelaskan? Kalau laki-laki ya sekitar 1.800 sampai 2.200 ya. Per hari ya? Per harinya. Perempuan itu kalau di atas, tergantung tinggi badannya ya, 150 cm ya 1.500 lah. Sampai 1.800 tuh udah banyak gitu.
Kalau ya di bawah 150 ya sekitar 1.500. Yang pendek berarti ya, ya 1.500 tuh banyak Udah loh. banyak, oke. Kalau kita makannya betul ya, tapi Baik. kalau makannya yang gula sederhana 1.500 kelihatannya ya sedikit. Iya, makanya betul. bener. Nah, nanti ya dibagi itu tadi 30-40%-nya di sahur, 50% 40-50%-nya dibuka, sisanya snack. Snackingnya bisa 2 kali lah ya biasa kita ya. Betul. Pas takjil sama kadang-kadang abis tarawih gitu ya. Betul ya. Nah, pemirsa nih boleh nih nanti di zoom lagi ya, biar nanti pemirsa foto deh ya. Ini kebutuhan Anda untuk nutrisi yang ideal sebenarnya. Kalau tadi yang tabel di tengah itu kolomnya, kalau kita mau menjaga berat badan kita tetap stabil ya, Dok betul, ya. betul. Kalau yang kolom sebelah kanannya tuh saya lihat kayaknya kalau kita pengen weight menurunkan reduction berat badan. ya, Ini kan betul. sekarang banyak tren ya nih, Dokter Fitri. Kan pada ngantri nih di praktek Dokter Fitri nih karena apa? Karena pengen berat badannya itu turun ya, kembali ideal betul. gitu ya. Karena kalau gemuk ya visceral fatnya juga tinggi ya, proinflamasinya, peradangannya juga tinggi ya, yang nyebabin penyakit sebenarnya. Penyakitnya lebih cepat gitu ya kalau risikonya ya. Risikonya baik ya. Nah, kalau yang untuk weight reduction untuk mengurangi berat badan itu seperti apa rumusnya, Dokter Fitri? Kalau weight reduction ini sebaiknya kita gunainnya yang harusnya berdasarkan berat badan itu sekitar ideal body weight kita lah ambil. Atau enggak, kalau kita mau bertahap nih, bertahap ya dari asupan harian kita ini kita kurangin aja 500 gitu kalori ya? gitu ya. Nggak banyak, nggak boleh juga kita terlalu turun banyak ya. Nah, tinggal pilihan makan nanti. Variasinya ya. Variasi makan yang penting itu sebenarnya kalau menurut saya selain pegangan di kalori ini lebih ke komponen makanannya. Itu yang kunci utamanya. Karena kalau kita hanya menghitung kalori, tidak memperhatikan komponen isi dari piring makannya sendiri, itu yang ya akhirnya nggak tercapai nggak tercapai artinya goalnya, goal kesehatannya itu yang nggak dapet ya. Baik ya. Karena kadang-kadang ya salah makan, nggak paham nih kalau yang kita makan ini sebenarnya apa sih nutrisinya gitu ya, makronutriennya dari makanan ini apa? Pilihannya ya. Pilihannya apa? Saya cuma makan nastar 1 biji lagi nyobain mau bikin kue lebaran gitu ya kan, mikir baru 1 nastar, abis itu makan lagi nasi sepiring dan lain sebagainya. Padahal itu asupannya udah sebenarnya dari nastar itu sendiri udah sekian kalori. Ya kurang lebih 1 kue kering itu kira-kira sekitar 150 tuh paling kecil. Oke, itu paling kecil. Paling kecil ya. Kalau memang gulanya dikit kali ya. Gula dan butternya mungkin nggak terlalu ini ya. Kalau yang enak nih, itu kurang lebih enak gede 200 kalorian. Nah, 200 kalori itu kurang lebih kayak udah kita makan nasi. Nasi aja nih, nasi itu sekitaran 4 sendok, 5 sendok makan udah segitu. 300. Udah 200 kalori. Sekitar 5-6. Iya kan maunya yang enak-enak ya, yang butternya dengan merek-merek tertentu itu tadi. Ya, campurannya juga gulanya juga betul. ya. Sekali duduk 1 toples habis. Nah, apa cerita Jadi ya? craving ya. Waduh luar biasa nih memang. Berarti kita sebenarnya juga harus tahu dulu ya Dokter Fitri, sebenarnya makronutrien itu ada pada makanan apa saja sih? Makronutrien itu pun terdiri dari apa saja? Boleh ya kita tanya lagi ke Dokter Fitri. Boleh Dok, makronutrien kita Dok. Jadi makronutrien itu yang paling penting kita perhatikan itu tadi karbohidrat, protein sama lemaknya. Nah, pilihan-pilihan ini kalau yang paling gampang yang menjadi gula nih, ini kan karbohidrat sebenarnya ya. Jadi utamanya karbohidrat dulu nih, perhatiin komponen karbohidrat kita, pilihan makan jenis karbohidratnya apa dulu nih. Untuk kita milih nih, kalau yang supaya kita bisa mendapatkan goal kesehatan dengan puasa ini ya pilihan makannya terutama yang karbohidratnya yang indeks glikemiknya rendah ya. Indeks glikemik rendah ini bisa ini yang protein ya. Kalau yang karbohidrat indeks glikemik rendah itu misal nih kayak nasinya pun pilih yang jangan pulen gitu ya. Baik, mungkin ini slide-nya boleh diganti ke yang karbohidrat ya. Ini kan kalau ini yang protein ya. Betul. Nanti kita cek di yang karbohidrat. Atau kita boleh deh Dok, kita jelasin dulu tentang protein. Karena mumpung tampil di layar nih pemirsa. Protein ini penting banget ya pada saat kita bukan cuma buat nurunin berat badan ya, pada saat kita puasa juga penting banget mencegah yang tadi. Betul. Beratnya turun tapi ternyata persentase lemaknya yang naik dan lean mass-nya, massa ototnya yang turun. Nah, itu diperlukan jumlah protein yang cukup. Rata-rata kalau
kita normal ya, dulu ini kebutuhan harian kita 0,8 sampai 1 gram per kilogram berat badan idealnya atau adjusted body weight kita. Tapi ternyata penelitian sekarang ini udah jauh berkembang nih, nggak cukup nih, cuma 0,8 itu nggak cukup, kurang 1,2 untuk prevent lean mass-nya. Nah itu. Jadi bukan cuma yang mau ngegedein otot aja ya, proteinnya harus tinggi, ternyata kita yang maintenance ya harian kita 1,2 ya, sekitar 20 sampai 30% dari komposisi makanan kita. Dan itu adalah protein ya, dan pilihan proteinnya protein hewani, protein nabati, usahakan di sana memang protein hewani yang lebih banyak. Yang paling banyak ya, Dok ya. Protein hewaninya apa ya, pilih yang lean meat biasanya. Kayak ayam juga yang skinless gitu ya. Kalau daging juga boleh makan daging, boleh banget. Daging kan tinggi ininya tinggi asupan. Mineralnya tinggi sekali daging, karena kalau kurang protein kita mineral kita juga turunnya banyak. Ikan pilihannya, ikan banyak banget ikan juga ada sumber fatnya yang bagus ya, yang mufanya tinggi ya. Nah, betul. Jadi boleh variasi tadi protein hewaninya ya, Dokter Fitri. Tapi kalau bisa jangan yang kandungan lemaknya juga terlalu tinggi. Jadi yang diambil malah yang bagian lemak-lemaknya. Jangan gitu ya. Contoh nih sekarang kan kita kalau makan steak nih cari yang meltik gitu ya. Itu jangan, itu usahakan inilah kalau kita mau ini. Bener, kalau makan ayam banyak nih yang favoritnya masih paha, padahal kandungan lemaknya lebih agak tinggi ya dibandingkan bagian dada. Yang memang itu ya memang agak tinggi ya kandungan, cuman kan kita bisa ngakalin nih. Kalau misalnya kita paha, kita bisa skinless, kita buang ininya atau enggak diakalin ya. Iya, diakalin, karena yang paling penting sebenarnya jumlah protein itu bisa tercukupin. Oke. Ini udah di kode nih, kita iklan dulu deh. Iklan dulu, oke. Ini masih ngomongin sebatas protein. Masih ada lagi nih makronutrien yang paling penting lainnya. Tadi ada lemak ya, sempat tampil sebentar di layar. Terus nanti karbohidrat kita akan ulang kembali. Karena karbo ini yang kadang-kadang suka kebablasan. Kayaknya orang Indonesia itu sweet tooth ya. Sukanya makannya yang manis-manis. Apalagi cewek-cewek nih ya. Oke, jangan kemana-mana. Kita akan segera kembali setelah yang satu ini. Baik pemirsa, masih di acara Hidup Sehat, masih bersama saya Dr. Gigi Lisa. Nah lanjut lagi nih ya, ini rugi nih buat yang gak nyaksikan dari awal ya, karena pembahasan kita kali ini seru. Karena ngomongin masalah diet nih, masalah gizi. Nah apalagi di bulan puasa kan, mungkin ada yang punya target-target tertentu bulan puasa biar nanti lebarannya nggak ikut lebar juga, badannya lebaran gitu ya. Nah Dr. Fitri tadi dari awal narasumber kita mungkin pada sudah kenal ya pemirsa, sudah menjelaskan juga sedikit lah ya mengenai apa sih penyebab akhirnya nanti ketika kita menjelang lebaran jadi ikut lebaran juga badannya gitu ya, dan juga membahas mengenai makronutrien yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita ya, nutrisi yang ini nutrisi makro gitu ya, yang memang wajib harus masuk tapi dengan porsi-porsinya sendiri. Kita lanjut ya ke Dr. Fitri ya. Dr. Fitri tadi sempat terputus ya. Kita baru ngomongin protein ya. Protein ini sendiri sebenarnya murah meriah ya kalau di Indonesia ya, Dok ya. Banyak barang ya, terutama ikan, udang, tiram ya. Udah kayaknya udah berlimpah ya mestinya ya. Dan ikannya banyak ikan liar, walaupun ikan sungai nih banyak yang liar nih. Di Kalbar ini luar biasa sebenarnya ya. Jadi variasinya sebenarnya bisa macam-macam ya. Iya, tinggal kita pinter-pinter bikinnya ya. Ya. Jadi pemirsa jangan patokan makan protein itu hanya dari ayam aja ya. Bayangkan di Pontianak aja semua jenis ayam ada. Ayam geprek, ayam penyet, ayam gebuk gitu ya, ayam melepar, wah semua jenis ayam ketiga, aduh saya mention semua ya, padahal nggak dibayar nih, kita nggak di-endorse ya pemirsa. Tapi semuanya itu ayam yang kadang-kadang akhirnya orientasi anak-anak aja dari kecil tuh taunya kalau makan protein lauknya tuh ayam gitu ya. Padahal variasinya banyak banget padahal ya. Baik. Jadi tadi balik lagi boleh di-refresh kembali protein ini sendiri kebutuhannya untuk apa untuk tubuh kita, Dr. Fitri? Terutama untuk preserve lean mass tadi ya, untuk preserve otot. Nah, bahan dasar untuk recovery cell ini kan protein ya. Terutama kita kan setiap
tubuh nih kan, sel tubuh nih punya massa sendiri untuk regenerasi nih. Nah, ini punya bahan dasar untuk membentuk untuk membentuk sel yang baru kan perlu bahan dasar nih, bahan pokoknya. Ibarat kalau kita buat kue nih perlu tepungnya, gitu ya. Nah, apa nih ya? Itu protein terutama ya. Nah, kalau proteinnya kurang, otomatis kualitas sel yang dihasilkan nggak optimal. Nah, kalau kualitas sel yang dihasilkan nggak optimal, performa kita jauh lebih turun. Untuk daya tahan tubuh, semua recovery sel itu jauh lebih turun. Salah satunya rambut rontok ya. Nah, kurang protein. Iya, bisa jadi. Jadi walaupun dikasih vitamin apapun nih, kalau ternyata protein kita kurang, mineral kita kurang, kan mineral banyak di proteinnya, ya nggak ada gunanya. Baik ya, luar biasa ya. Luar biasa kan protein itu bener kan. Ya. Dan tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Fitri, ternyata kebutuhannya udah nggak kayak teori lama yang 0,8 gram per kilogram berat badan, 0,8 gram per kilogram berat badan, tapi ternyata sudah menjadi 1,2 gram per kilogram berat badan. Ya, itu hanya untuk maintenance ya. Belum kita ada kebutuhan khusus lain, ya. Misalnya lagi sakit ya, itu kan gitu otomatis naik kan ya. Berarti naiknya aja untuk yang kondisi stabil ya, normal sehat gitu 0,4 ya kenaikan dari yang sebelumnya. Dari 0,8 itu ya. Betul. Gimana cerita yang nggak suka makan ikan, nggak suka makan daging gitu ya. Betul. Udah gitu tempe juga, aduh nggak level makan tempe dan segala macam ya. Yang lebih biasanya kan orang kalau suka makan protein ini, dia pilihan makan ini lebih ke gula sederhana ya. Gula sederhana pilihannya banyak. Ya kalau ditanya makan berapa kali? Enggak, makan sedikit aja gitu ya. Cuman ternyata pilihan makannya yang lebih banyak ke gula sederhana tadi, ya, ultra processed food tadi ya. Betul ya. Orang Indonesia kadang makan nasi kan sama mie ya. Jadi proteinnya nggak ada gitu ya. Jadi karbo ketemu karbo. Yang penting kenyang ya, Dokter Fitri ya. Oke, kita balik lagi ke makronutrien lainnya selain protein. Tadi sempat sudah muncul ya slide-nya mengenai fat atau lemak ya. Boleh nanti ditampilkan lagi biar Anda bisa melihat sebenarnya fat ini seperti apa sih kebutuhan bagi tubuh kita ya. Nah, fat ini sendiri, Dokter Fitri, fungsinya buat badan kita ini apa? Selain pembentuk sel, fat ini penting banget untuk membentuk hormon. Oke. Kalau hormon kita nggak optimal, otomatis kerja tubuh juga nggak optimal ya. Dan perbandingan fat yang bagus ini akan memberikan efek anti peradangan. Anti peradangan juga ya. Kayak kan peradangan ini banyak penyakit yang rata-rata semua penyakit kan menyebabkan peradangan ya. Ya penyakit kronis kayak diabetes, asma, penyakit yang hipertensi, rheumatoid arthritis itu kan peradangannya tinggi nih, dan itu paling banyak nih di tempat kita. Nggak usah deh asma, alergi aja kan peradangannya yang cukup tinggi ya. Nah itu perlu fatnya yang benar, perbandingannya dalam jumlah yang tepat. Ya, gitu dalam jumlah ya, yang tepat, dan perbandingan pilihannya fat ini kan yang paling bagus PUFA sama MUFA ini. Nah PUFA ini nanti kita pilih yang perbandingan omega 6 banding omega 3-nya tuh harus benar, harus tepat. Nah ini ya sudah tampil nih di layar nih ya. Tadi sudah disinggung-singgung sama Dokter Fitri, ada PUFA, ada MUFA. PUFA itu siapa, Dok? PUFA itu siapa? Ya, PUFA itu polyunsaturated fat acid ya. Jadi yang rantainya panjang gitu. Nah, kayak omega 6, omega 3. Nah, omega 6 dapat dari mana, Dok? Omega kita tuh 3 udah dapat banyak. dari mana? Omega 6 kita tuh rata-rata makanan yang kita asup tuh omega 6-nya tinggi. Omega 6 ini kan bersifat peradangan ya. Oleh karena itu dia perlu ditekan sama omega 3. Nah, semua makanan, rata-rata semua makanan yang kita makan ya, kita konsumsi, ada komponen omega 6-nya. Rata-ratanya, nah omega 3-nya yang tanda tanya nih. Justru nih ya, sekarang perbandingannya yang ya, penting Dok, itu memang perbandingannya antara omega 6 sama omega 3. Nah, makanya kadang ada muncul nih suplementasi omega 3 ya. Tujuannya apa di sini? Tujuannya untuk rasionya supaya benar. Padahal juga omega 3 kalau memang kita bisa makan ikan ya, itu sudah terpenuhi juga. Ada dengan beberapa ikan ini nanti ada di slide perbandingannya itu cukup bagus. Nah, itu bisa kita asup lebih banyak ikan-ikan tersebut nih.
Gampang kok di sini kita carinya. Nah, jadi balik lagi tadi FUFA dan MUFA ini harus harus balance harus lah balance ya. Nah, kayak kalau omega 9-nya kan kayak MUFA itu kan omega 9 nih, mungkin bisa didapat dari alpukat, kacang-kacangan, itu kan tinggi nih. Baik ya. Nah, kalau FUFA itu sendiri tadi omega 6 harus berbanding dengan omega 3. Malah omega 3 yang harus lebih banyak ya, Dok. Omega 6 memang banyak nih. Karena memang tanpa kita sadari makanan kita mengandung itu ya, Dok. Iya, cuman perbandingannya nih harus tepat nih, supaya tingkat peradangan kita lebih bisa rendah. ditekan, gitu makanya kita tujuannya mencari makanan yang tinggi akan omega 3. Contoh deh, Dok, udah sekarang spill. Ikan. Semua jenis ikan. Rata-rata ikan tenggiri, ikan kembung. Ikan kembung itu perbandingannya 4:1 omega 6 banding omega 3-nya. Yang disarankan kan itu sekitar 1 sampai 5. 1:1 sampai 5:1. Ikan kembung tuh. Ikan kembung. Terus itu udang. Tenggiri. Lele pun juga ada ya. Perbandingannya cukup. Paling rendah itu 1 lah. Kalau ikan tuh rata-rata 1. Baik ya. Jadi kalau udah 1 kan udah 1:0, perbandingannya rata-rata itu sekitaran kurang lebih 1:1 lah kalau ikan itu udah jadi udah dapat omega 3-nya, omega 6-nya. Gitu omega 6 kan udah yang udah banyak nih. Tinggal kita asupan omega 3-nya yang kita cari penuhin ya. Kita penuhi. Wah, luar biasa, kalau murah meriah ya. Kalau kita mau maintenance ya, ikan lele, kan. Nggak ribet sebenarnya ya. Baik ya. Karena kita nggak teliti aja mungkin ya, di Kalbar kan banyak banget nih. Bukan nggak teliti, Dok. Mungkin pertama tidak paham ya. Tidak paham. Tidak ngerti, kurang edukasi mungkin yang lebih intens terkait nutrisi-nutrisi dari makanan yang ada di Kalimantan Barat, khususnya di Kota Pontianak ya, Dokter Fitri ya. Terus yang kedua, ya itu tadi pola makannya, kebiasaannya dari kecil. Ya, memang dari rumah ya, semua berawal dari rumah ya. Betul sekali ya. Jadi kalau sekarang nih yang nonton ini udah pada remaja, ayo nanti kedepannya kan akan menjadi calon orang tua ya. Coba deh bisa diterapkan pola makan yang baik itu tadi. Jadi anak-anak dari kecil tuh dikenalkan makan ikan. Di Indonesia tuh anak-anak paling nggak suka makan ikan. Dokter Fitri. Nah ini aman nih perbandingannya nih. Omega 3 banding omega 6 rasionya. Itu nama ikan ya? Ada ikan? Ya, apa tuh, Dok? Ikan itu tembang itu ikan apa sih? Kayak kembung gitu ya. Ikan kembung, baik. Yang kayak belanak, ini yang paling bagus. Teri aja nih, teri udah tinggi perbandingannya. Kan kita teri banyak ya, teri basah terutama ya harusnya ya. Nah, ikan kakap nih. Udah cucut ini kan kayak si lele gitu ya. Lele terus kayak apa namanya? Belut. Haruan ya, cucut haruan itu apa sih? Toman ya? Ikan toman. Kan ada juga ya di sini. Kan banyak ya. Nah, itu sama itu. Jenisnya sama kurang lebih. Udah banyak nih tempat kita kan sebenarnya. Jadi nggak mesti lagi beli suplemen nih. Kan? Harusnya ya, hanya untuk maintenance. Suplemen itu hanya sebenarnya untuk yang memang contoh memang sudah ada peradangannya tinggi nih, jadi kalau ditambahkan ya, namanya juga suplemen ya, Dokter ya, Fitri. bukan ya tujuannya untuk salah satunya untuk support pengobatan. Baik ya. Gitu. Jadi luar biasa sebenarnya Indonesia nih ya, udah tersedia nih semua jenis-jenis makanan yang memiliki makronutrien yang sebenarnya mencukupi gitu, nggak perlu lagi ada tambahan yang lain ya. Karena omega 3 kan mehong ya, Dokter Fitri. Sebelum kita butuh suplemen, bagusnya kita cukupin ya. Kecuali tadi ya kondisi tertentu ya. Baik ya, luar biasa. Itu udah ngomongin lemak. Nah, kalau tadi protein kan 1,2 gram per kilogram berat badan, Dok. Kalau si lemak ini sekitar 30% maksimal dari total keseluruhan. 30% itu persentasenya akankah lebih baik kalau yang tadi lemak baik tadi yang lebih tinggi. Dan kita batasin si saturated fat-nya, lemak jenuhnya. Lemak jenuh ini kan dari misalnya nih olive oil nih, olive oil tapi kita panasin. Nah, itu akan berubah menjadi berarti lebih ke gitu pengolahan ya, Dok? Pengolahan itu. Pengolahan betul. Baik. Nah, pengolahan yang salah juga yang jelek jadi yang bagus jadi jelek jadinya ya. Nah, ya. Jadi kayak tadi ikan nih, akhirnya digoreng pakai olive oil. Misalnya ada nih orang kan pakai olive oil nih mau, tapi kan sebenarnya olive oil itu tidak untuk digoreng, dipanaskan, tidak untuk dikonsumsi. Ya udah langsung bisa dikonsumsi gitu ya, Dok ya? Iya, untuk dressing gitu ya. Baik. Yang manfaatnya ya kayak gitu. Baik ya, jadi yang makanya baik jadinya
lemak jahat berubah jadi trans fat. Nah ini margarin, butter kalau butter kan memang udah trans fat ya. Trans fat itu banyaknya dari trans fat itu berasal tuh dari lemak hewan atau lemak baik, karena lemak baik kan banyak dari nabati nih, karena pengolahan salah itu berubah jadi trans fat. Tapi kalau lemak hewan memang rata-rata trans fat ya. Oke, jadi kalau nabati nggak seperti lemak yang hewani ya? Iya betul. Makanya kalau misalnya margarin nih, margarin, nih kita pakai margarin, tapi jangan kita panasin nih margarinnya. Kalau kita panasin, pilihannya yang lebih titik jenuhnya lebih tinggi nih, yang lebih stabil. Mau coconut oil, minyak kelapa, atau kalau enggak ya palm oil, minyak kelapa sawit nih. Ya, itu yang lebih stabil titik jenuhnya. Jadi nggak usah, kalau mau panasin nggak usah pakai margarin, olive oil gitu ya. Padahal mikirnya lebih sehat. Bagus ya. Betul. Karena pengolahan yang salah tadi berubah jadi trans fat. Nah, itu yang sebenarnya dibatasin. Oke, jadi jangan sampai persepsi Anda, aduh dok, saya ini udah makannya sehat kok, saya penggemar ikan lele, tapi makan saya selalu pecel lele gitu ya kan. Ya, kalau goreng berkali-kali ya. Iya, itu dia, yang digorengnya di minyak yang mungkin warnanya udah pekat, udah hitam, udah ini. Itu justru akhirnya hilang deh kandungan-kandungan lemak baik yang mau kita cari tadi ya. Jadi lemak jahat. Jadi lemak jahat ya, trans fatnya. Nah, itu yang paling bahaya sebenarnya. Saturated fat butuh masih. Jadi ya kalau kita goreng ya nggak masalah sih, kita goreng aja. Kita masih perlu, yang penting kan nggak yang deep fry gitu ya. Terus kita pilih nih minyaknya yang bagus. Kita nggak pakai berulang-ulang gitu. Oke ya, jadi catatan ya. Padahal katanya makin sering minyaknya dipakai makin enak rasanya. Ada ya gitu. Ada ya. Jadi sekarang kita ubah nih, taste enak kita itu tuh harus ke yang arahnya makanan sehat ya. Betul. Karena banyak yang ya jadi stigma kali ya dok ya. Jadinya makanan sehat itu pasti rasanya tidak enak ya. Karena nggak mungkin ngurangin yang goreng-goreng, dan ini padahal sekarang udah banyak ya trennya mengolah tergantung makanan. olahannya. Bumbu bebas kok. Bumbu apa aja bebas. Cuman kalau kita puasa ini ya kita batasin lah natriumnya kan, bumbu yang tinggi garamnya gitu. Baik ya. Kalau nggak puasa ya asal airnya cukup nggak terlalu. Nggak masalah ya. Baik. Asal jangan makan yang kayak chips yang sumber natriumnya memang tinggi di situ. Kalau cuma dari masakan nggak begitu ini. Tapi yang masalah itu natrium yang tinggi itu biasanya dari chips ya, chips gitu. Itu yang tinggi sekali. Aduh gimana nih, saya juga penggemar itu gitu chips ya, generasi micin ya. Aduh luar biasa ya. Jadi emang balik lagi ini semua harus diawali dari rumah ya. Memang pembiasaannya harus dari rumah, benar Dokter Fitri. Kalau nggak dari rumah susah ya. Agak susah ya. Walaupun mungkin nggak tinggal di rumah, ngekos gitu ya, karena memang apa tadi pendidikan udah gede nih. Kan pembiasaannya dari rumah dulu. Dokter Fitri, saya setuju. Tapi kan kalau itu dibawa dari rumah polanya, mau dimanapun kita berada, sama kok pilihan itu. Jadi bakal kurangin nih jajan-jajan ke resto-resto fast food dan lain sebagainya ya. Ya pilihannya ya. Iya, karena kalau yang fast food kan itu balik lagi pengolahannya itu deep fry. Dan itu dihindari karena kalau trans fatnya yang tinggi. Luar biasa. Nanti kita balik lagi ya. Kita mau break dulu pemirsa, jangan kemana-mana. Kita akan segera kembali setelah jeda yang satu ini. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih setia di acara Hidup Sehat. Ya, pemirsa, di Hidup Sehat kali ini sebenarnya udah nggak terasa ya, udah di segmen terakhir, karena obrolannya seru banget pemirsa. Kita ngobrolin mengenai diet sehat selama bulan puasa, biar nanti kalau lebaran badan nggak ikut lebaran juga ya. Nah, kembali lagi ke narsum kita, ada Dr. Fitri Vidyastuti SPGK. Beliau adalah spesialis gizi klinik ya. Saat ini memang the one and only di Kota Pontianak, tapi alhamdulillah sudah ada 2 lagi mitra beliau, partner beliau, sejawat beliau yang ada di Kalimantan Barat. Di kabupaten mana aja tuh dokter? Di Ketapang sama Kabupaten Ketapang sama Sintang. Luar biasa ya. Kalau nggak ada spesialis nih, sejawat beliau nih, spesialis gizi klinik, mungkin PR gizi kita banyak nih masih masih banyak yang harus dituntaskan. Sebenarnya kan datang ahlinya lebih baik ya. Walaupun sebenarnya
SPGK ini bisa dibantu juga kemitraannya dengan nutrisionis ya. Nutrisionis itu ahli gizi ya, biasa sebutannya ya Dokter Fitri ya. Tapi kalau terkait sudah penyakit dan lain sebagainya yang berkaitan dengan gizi, butuh nih penanganan langsung dari spesialis gizi klinik ya. Oke ya, kita lanjut lagi pemirsa, ngomongin supaya kita nggak lebar saat lebaran. Ketika lebaran gitu ya. Salah satu makronutrien lainnya nih, ini yang punya PR berat nih, ya betul, yaitu penyumbang karbohidrat, penyumbang terbesar deh, dan nikmat ya. Makanya kita simpan di segmen akhir nih ya, biar yang tadinya baru kebangun buka TV atau nonton di channel YouTube-nya TVRI Kalbar live streaming bisa lihat nih, yang memang pamungkasnya nih ditempatkan di akhir. Karbo, cerita Dok soal karbo ini. Ya, semua ini kan sebenarnya karena ada fluktuasi dari gula darah ya. Nah, jadi fluktuasi gula darah ini apa yang paling memegang makronutrien yang paling memegang peranan penting ini adalah karbohidrat. Jadi benar-benar nih utamanya kita selain mencukupin protein tadi, pilihan lemak kita harus benar, terutama benar dulu pilihan karbonya. Karena kalau udah karbonya salah, udah gulanya cepet banget naik, akhirnya body weight-nya cepet banget naiknya, peradangannya cepet naik gitu ya. Muncul alergi apa segala macam nanti gitu. Ya, sampai ada di Indonesia ya istilahnya penyakit gula gitu ya, diabetes mellitus gitu ya. Betul. Iya, nggak ada tuh penyakit karena protein. Penyakit gula ya. Penyakit gula gitu. Penyakit kurang protein salah satunya ya stunting tadi. Iya bener ya. Kurang ini ya cap ya. Kurang energi dan kurang energi protein kan. Nah, tapi nih penyakit gula di Indonesia sendiri masih ranking ya Dok. Iya. Untuk PTM kita, penyakit tidak menular kita, diabetes, hipertensi, mungkin kita masih masuk 5 besar ya di Asia. Itu belum yang kehitung pradiabetes ya? Nah, belum lagi dihitung. Padahal yang paling banyak itu mungkin pradiabetes ya. Ya, karena sedikit lagi tuh akan menuju diabetes kalau dia tidak bisa mengontrol ya. Iya, dan itu fasenya, disitulah sebenarnya fasenya kita bisa menurunkan, menunda terjadinya diabetes. Kalau orang sudah masuk di pradiabetes, kita benerin polanya dengan baik, insya Allah lebih lama untuk menjadi diabetesnya, progresnya. Di situ kuncinya, pintunya, utamanya. Sayang kita nggak punya penelitian nih di Kalbar berapa yang pradiabetes, karena pradiabetes ini sebenarnya silent banget. Silent ya Dokter Fitri ya, jadi nggak kelihatan gejalanya apa-apa ya. Kadang-kadang cuman kita ngerasa gini ya, kalau kita aware ya, kalau kita aware kadang-kadang berat kita naiknya banyak nih. Biasanya itu dulu munculnya, beratnya banyak naiknya, udah mulai nggak nyaman. Stabil naik gitu ya? Stabil naik, dan bukan stabil naik, tapi drastis naik. Drastis naik, itu yang harus jadi, itu yang harus curiga ya. Kalau udah kayak gitu, udah cek. Cek gula darah puasa, cek HbA1c, cek dulu deh. Nah, kalau memang sudah masuk pradiabetes, bener-bener polanya, bener-bener pola hidupnya dibenerin, insya Allah bisa ini lagi. Ya. Nah, Dokter Fitri ini menarik nih, pemirsa mungkin sekarang tahu program pemerintah terkait screening atau deteksi dini untuk penyakit-penyakit tidak menular ya. Selain hipertensi, memang salah satunya adalah diabetes mellitus. Jadi mulai usia 15 tahun, jadi remaja sekolah nih, SMP atau SMA itu sudah mulai dicek sampai usia 59 tahun Dok. 15 tahun udah mulai ya? Iya, sudah mulai dicek. Nah, Dokter Fitri mungkin boleh sampaikan ke pemirsa di rumah, kriteria yang masuk sebagai pradiabetes itu seperti apa Dok? Hasil-hasil pemeriksaannya seperti apa gitu? Terutama kalau misalnya nih naik berat badannya cukup banyak, itu segera dalam jangka waktu pendek, ya, sekitar kurang dari 6 bulan lah. Itu cek cepat lingkar perutnya. Selain tadi berat badan yang naiknya banyak, lingkar perut perempuan nih lebih dari 80 cm, laki-laki lebih dari 90 cm. Udah cek HbA1c deh. Cek HbA1c kalau di atas 5,7 ya udah mulai hati-hati. Berarti udah pradiabetes. Atau misalnya sudah gula darah puasanya ada di atas sekitaran di atas 100 sampai 126 udah mulai. Cek kalau udah gula darah puasa di atas segitu, cek HbA1c cepet. Screening awalnya. Kemungkinan nanti HbA1c-nya biasanya mepet sudah mepet ya. Ayo mulai nih ngacung-ngacung, ada yang tiba-tiba 6 bulan terakhir naik terus nih berat badannya gitu ya, naiknya drastis gitu, bukan yang sedikit-sedikit ya Dok ya? Betul. Naiknya drastis, atau ambil deh sekarang meteran baju, diukur pinggangnya. Kalau yang cewek tadi
80 ke atas ya. 80 ke atas. Nah, itu udah harus hati-hati. Udah harus ya hati-hati, paling nggak lakuin cek lah. Ada cek paling nggak setahun sekali lab lah. Ya, pemeriksaan laboratorium ya, Dok. Nah, kalau yang bapak-bapak tadi 90 nih, kan sekarang bapak-bapak banyak nih katanya kalau yang sudah menikah jadi itu makmur ya. Normal katanya Dokter Fitri, justru aneh kalau bapak-bapak menikah malah tetap ngurus gitu. Itu kayaknya ada siksa dengan istrinya. Jadi kayaknya yang bapak-bapak bahagia itu indikatornya salah satunya adalah perutnya buncit. Iya, tapi bapak-bapak bahagia berarti perlu di ini ya, perlu di screening lagi. Jadi sebenarnya sederhana Dokter Fitri, kalau memang mau bikin inovasi program ya, tinggal ngumpulin bapak-bapak yang katanya bahagia dengan perut buncitnya. Nah, itu bisa dilakukan screening awal nih untuk pradiabetes ya. Mungkin gula darahnya masih kategori normal ya, Dok? Gula darahnya masih kategori normal memang, cuman coba cek HbA1c deh. HbA1c ya, minimal tadi ya 1 tahun. Setahun sekali lah paling nggak ada. Nah, kalau sudah memang terindikasi pradiabetes ya lebih baik 6 bulan sekali cek lagi. Benerin pola ya, terutama benerin pola dulu, terus 6 bulan sekali atau 3 bulan sekali cek lagi. 6 bulan sekali lah paling lama cek lagi. Baik ya. Dan itu penyumbang masalah terbesarnya itu tadi salah satunya adalah karbohidrat ya, Dok ya. Oke, kita kembali si karbo nih ya. Suka kayak kita salah-salahkan si karbo, padahal karbo kasian banget ya. Padahal yang salah kita nih, milihnya nggak bener nih. Dikit-dikit salah karbo nih. Aduh, asupan karbo kita nih. Jangan salah loh, karbo itu sebenarnya energi terbesar. Iya, energi utama buat otak loh. Buat otak kalau karbonya kita skip, ntar jadi lemot mikirnya kita. Ya, tapi yang kita salahin karbo kan. Iya, jadi ada plus minus nih. Ya, pemilihannya. Betul ya. Mudah-mudahan bisa ditayangin nih terkait karbo ya, biar Anda juga bisa melihat dengan jelas gitu ya penjelasan Dokter Fitri plus tayangannya. Nah, si karbo nih, Dok. Sumber utama karbo dari mana aja, Dok? Nasi. Nah itu agak berat ya, PR ya. Indonesia ini katanya kalau nggak makan nasi belum makan gitu ya. Ya memang harus makan. Pilihlah makan itu kan benar harus komplit nih. Ada karbonnya. Sama Dokter Fitri nih. Makan nasi, jangan nggak makan nasi. Iya, ya, justru nggak makan nasi ntar lemot. Nah, mikirnya. Nasi ya, Dok ya. Nasi. Kentang. Umbi-umbian ya, jagung gitu ya. Ya kayak terigu gitu juga sama ya. Olahannya ya, Dok? Olahannya sebenarnya itu sama. Sebenarnya karbo itu semua. Tepung-tepungan ya, olahan tepung ya. Baik. Jadi tadi pilihannya kan ada nasi. Sama gula sederhana ya. Gula sederhana itu apa, Dok? Contohnya kayak sirup, gula-gula minuman gula-gulaan ya yang memang sudah olahan juga nih ya, gitu ya. Itu juga harus hati-hati ya, golongan karbohidrat jadi pilihannya. Nih, Dok, dari nasi, kentang, jagung, umbi-umbian gitu, tepung-tepungan, itu sebenarnya ada ininya nggak sih, Dok, pilihannya gitu yang menjadi prioritas sebenarnya karbo yang mana nih dari makanan ini? Yang kita pilih itu yang indeks glikemiknya rendah. Artinya indeks glikemik rendah itu jadi dia kalau kita makan nyebabin naik gula darahnya itu lebih lambat. Baik. Karena penyerapan gulanya lebih pelan. Nah, pilihan makan misalnya kita kayak Dokter Risa tadi bilang nih, aku nggak nampol nih kalau nggak makan nasi. Ya udah makan nasi aja, yang nyuruh ninggalin nasi siapa gitu kan? Betul. Malah nanti nyari yang lain nih. Betul. Nah, udah makan aja nasi. Pilihan nasinya. Nasi ini harus dipilih nih yang cirinya itu Dokter Risa kalau pulen, semakin nasi itu pulen, itu indeks glikemiknya makin tinggi nih. Nah, jadi lebih baik pilihan nasi yang nggak pulen. Even itu nasi merah sama ya, pilihannya yang nggak pulen ya. Nah itu. Terus pengolahannya untuk yang kentang, tadi kentang kan sebenarnya indeks glikemiknya rendah ya. Cuman kalau pengolahannya digoreng salah, gitu ya? Ya dipotong kecil-kecil, digoreng. Nggak usah digoreng deh, Dokter Lisa. Kita sup aja. Kita punya sup kan? Sup kan kita potong kecil-kecil tuh. Nah itu kan gulanya juga udah lebih load glikemiknya, glikemik loadnya jadi lebih tinggi ya. Oh begitu. Ya. Makin kita potong kecil-kecil makin luas ya. Permukaannya. Makin luas permukaannya. Nah itu gulanya, penyerapannya, glikemik loadnya makin tinggi. Wah, ini ilmu lagi nih ya. Pengolahannya. Saya pribadi sih belum tahu Dokter Fitri. Ternyata makin kita potong kecil-kecil permukaannya semakin ini ya. Makin enak memang. Iya. Jadi kalau misalnya dibikin mashed potato gitu sama juga, Dok? Loadnya mungkin kayak mashed potato kalau kita yang kita misalnya nggak ada
nggak ada pradiabetes, nggak ada diabetes. Kalau kita mau makan mashed potato masih bisa nih diakalin. Diakalin dengan apa? Dengan kita tambah lemak baik nih pada saat kita makan, tambah sayur, tambah protein, sehingga pada saat kita makan bersamaan load glikemiknya, artinya pada saat kita makan udah nyampur nih makanan itu, naikin gulanya nggak cepet. Iya. Nah, kalau kita dalam kondisi normal, stabil aja gitu ya. Tapi berbeda hal dengan yang udah masuk pradiabetes, itu udah mulai hati-hati makan makanan yang kayak gitu. Baik. Jadi kentang pun bahaya juga kalau diolahnya pengolahannya nggak bener, ya, betul pengolahannya. Jadi baik itu dikukus, rebus utuh gitu ya dok ya? Langsung dikonsumsi. Ya mau kita konsumsi baru kita kupas gitu ya. Kalau memang mau pilihan dikupas, tapi kan ada kentang yang nggak perlu dikupas kan ada ya. Ya udah makan sama kulitnya. Catet pemirsa ya. Karena kan sekarang udah dikasih kentang, tapi di sayur sop potongnya kecil-kecil, potong dadu gitu belum kan lagi ya. French fries ya, sama-sama kentang nih, nggak usah gitu deh. Oat. Oat itu pasti gambaran kita secara keseluruhan. Udah sehat banget itu. Sehat banget, ya betul. Kan? Baik banget nih. Nah sekarang kita cari nih. Sebenarnya oat ini yang gulanya, oat ini juga ada nih yang indeks glikemiknya macam-macam ya. Agak tinggi nih. Itu kayak oat instan gitu ya. Nah, tinggal seduh kita cari ekspres nih. Mau sehat ibaratnya tuh mau ekspres udah kita bikin oat instan aja. Nah, itu sebenarnya gula yang tinggal diseduh air panas gitu jadi ya dok ya. Itu indeks glikemiknya juga menengah ya sebenarnya ya. Jadi pilih aja kalau mau oat ya benar-benar roll oat nih gitu. Kalau nasi ya pilihan nasi. Ya tergantung kita, prefernya kita pilihnya apa sebagai karbohidratnya. Kalau saya sih kalau nggak makan nasi nggak nampol. Indonesia sejati kita ya. Jadi harus makan nasi kan. Pilih nasinya yang nggak pulen tadi. Betul. Kan banyak pilihannya ya yang nggak pulen ya. Betul. Memang nggak nikmat mungkin awal-awal. Nah ini kebalikan ya kan. Kadang-kadang sekarang orang tuh nyari nasi tuh yang pulen ya dok ya. Ternyata indeks glikemiknya malah lebih tinggi daripada yang tadi nggak pulen gitu ya. Malah saya makan nasi yang kayak nasi perak gitu kan ya. Padahal jadi makannya bisa lebih banyak tuh. Karena indeks glikemiknya kan lebih rendah tuh. Ya. Berarti nggak bisa makan nasi Jepang kita ya. Tapi kan sekarang beras Jepang pun udah macam-macam ya supaya indeks glikemiknya mereka tidak lebih rendah, tapi enggak juga yang ini ya tetap pulen gitu ya dok ya. Tapi tetap hati-hati juga ya makan itu. Tapi prinsipnya ya seperti itu. Semakin pulen dia makin tinggi. Kalau yang lebih sensitif ya tetap cepat naikin gulanya. Naik gula darahnya ya. Nah kalau yang sekarang kan udah ada juga nih dok, Magic Jar Rice Cooker yang untuk mengolah beras ya supaya tadi low inilah tadi ya. Ya mungkin tujuannya indeks glikemiknya bisa turun gitu. Turun ya. Jadi sebenarnya yang paling penting itu yang utama ya, yang paling memegang peranan ya untuk indeks glikemik ini strukturnya. Kalau beras itu strukturnya, struktur berasnya itu. Terus yang kedua, yang dingin apa enggak itu memang ada penelitiannya. Yang masukin freezer dulu ya dok. Itu memang ada penelitiannya lebih rendah jadinya. Yang kalau yang ini saya belum tahu banyak ya. Maksudnya saya belum baca jurnalnya banyak untuk yang alatnya itu masaknya, alat masak itu. Tapi saya pikir sih kalau bahan dasarnya tetap pulen, bahan dasarnya udah nggak oke dulu ya tetap aja hasilnya nggak optimal ya. Baik ya. Padahal kalau yang beras yang nggak pulen itu biasanya harganya dibanderol lebih murah ya dok ya? Ya betul. Tapi lebih nggak enak karena karena kesannya kan kering ya, dry gitu ya. Tapi justru itu yang disaranin ya supaya menjaga itu tadi gula darah kita nggak cepet naik. Jadi mau makan banyak pun masih aman. Belum lagi kan kita tetap makan pakai protein nih, pakai serat nih. Betul. Jadi kan insya Allah lebih lama ya menyeimbangkan itu tadi ya. Luar biasa. Ngomongin beras ini sebenarnya belum selesai, tapi kita mau nggak mau memang udah di penghujung acara nih. Terakhir saya mau minta dokter Fitri deh kasih closing statement sama mungkin tips buat pemirsa secara singkat agar itu tadi sesuai dengan tema kita, diet kita tetap sehat selama bulan puasa, menjelang lebaran kita tidak ikut lebaran juga. Jadi sebaiknya kita tetap makan yang balance nutrisi gizi seimbang untuk setiap tubuh kita masing-masing. Intinya kita harus tetap memperhatikan dalam setiap piring makan kita harus ada proteinnya, karbohidrat kita pilihnya yang indeks glikemiknya rendah, protein kita cukupin, lemaknya kita minimalisir untuk yang deep fry, insya Allah itu sudah lebih baik. Dan tetap harus komplit setiap kali makan.
Oke, luar biasa ya. Jadi jangan dominan karbo aja. Jadi semua nutrisi itu ada dalam satu piring. Betul. Dengan komposisi tadi yang seimbang tadi ya. Baik. Sesuai tubuh kita masing-masing ya. Betul, ya sesuai dengan berat badan kita ya. Sesuai dengan kita. Oke, tapi bukan berat badan yang udah obes pemirsa ya. Jadi berat badan yang ideal. Baik, terima kasih Dr. Fitri. Nanti kita undang kembali mungkin dengan tema lain yang lebih menarik lagi ya. Jangan bosan-bosan ya, mengingat beliau ini ya ampun pasiennya. Ya ampun. Tapi balik lagi pemirsa, gizi ini memang punya peranan penting ya untuk metabolisme tubuh kita, tumbuh kembang tubuh kita dan lain sebagainya ya. Jadi jagalah makan Anda, nggak mesti bulan puasa, di luar bulan puasa pun makan kita harus tetap sehat. Baik pemirsa, dengan demikian berakhir sudah acara Hidup Sehat kita siang kali ini. Saya Dr. Gigi Lisa dan seluruh kru TVRI Kalbar mengucapkan terima kasih dan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.